Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina. Biasa dipanggil Sylvie. NPM saya 721213240. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Nah, jadi menurut Stephen, motivasi adalah sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi itu adalah sebab dari tindakan. Nah, selanjutnya di sini ada teori motivasi. Di sini ada 3 teori motivasi. Yang pertama, teori kepuasan. Yang kedua, teori motivasi proses. Yang ketiga, teori motivasi pengukuhan. Nah, jadi yang pertama, teori kepuasan adalah memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Lalu yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi adalah pemuasan pada bagaimananya motivasi. Nah, jadi teori motivasi proses ini pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, lalu memelihara dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Lalu yang terakhir, teori pengukuhan. Nah, teori pengukuhan ini yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Nah, jadi teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya seperti promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja motivasi. Maksud saya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Nah, di sini menurut Herzberg ada 2 faktor. Nah, yang pertama hygiene faktor. Nah, jadi hygiene faktor ini meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas, supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, dan kebijaksanaan, lalu administrasi perusahaan. Yang kedua menurut Herzberg, motivation factors yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, meningkatkan, dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Menurut Hasibuan, ada 10 tujuan motivasi. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, lalu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Nah, di sini menurut Hasibuan ada 2 jenis motivasi. Yang pertama motivasi positif dan yang kedua motivasi negatif. Nah, motivasi positif ini biasanya manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan lebih meningkat lagi karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Lalu yang kedua, motivasi negatif. Nah, menurut Hasibuan, di sini manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut terhadap hukuman tersebut. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Nah, selanjutnya ada motivasi positif. Nah, di sini
Motivasi positif berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Kita lebih mungkin untuk bertindak ketika hasil dari suatu tindakan berdampak langsung pada salah satu kebutuhan kita, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri atau harga diri, atau juga bisa seperti mendapatkan bonus atau hadiah yang bersifat material. Nah, beberapa orang merespon motivasi positif ini dengan sangat baik, memikirkan kesenangan menjadi mandiri secara finansial atau diakui dengan baik dalam suatu industri, dapat mendorong orang untuk mencapai prestasi yang mustahil dalam karir mereka. Lalu di sini motivasi negatif. Nah, jadi motivasi negatif ini adalah tentang hukuman dan ketakutan. Ini adalah jenis motivasi yang membuat kita berhenti, contohnya kayak berhenti merokok karena kita telah menyaksikan seseorang berjuang melawan kanker. Tentu saja tidak setiap motivasi harus dramatis atau mengerikan. Nah, jadi kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk tetap bekerja karena tidak ingin kehilangan rumah, atau dapat membayar tagihan tepat waktu karena ingin menghindari hukuman. Lalu di sini ada pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada, yaitu yang pertama, model tradisional. Nah, jadi model tradisional ini tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan insentif untuk mengacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Lalu yang kedua ada model hubungan manusia. Nah, jadi Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusia lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Nah, jadi untuk itu para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada model sumber daya manusia. Nah, jadi menurut McGregor, Maslow, Argyris, dan Likert mengkritik model hubungan manusia bahwa seseorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi mereka juga memerlukan kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti, dalam artian lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Nah, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.